Coba bayangin kamu hidup di tempat paling sempurna, tanpa rasa sakit, tanpa lapar, semuanya serba ada. Itulah surga. Dan disinilah kisah Nabi Adam dan Hawa dimulai. Tapi, kenapa manusia malah turun ke bumi? Kenapa kita harus merasakan susahnya hidup, lapar, sedih, bahkan perang? Nah, semua itu berakar dari satu kisah cinta antara dua manusia pertama di dunia, Adam dan Hawa. Jadi gini, setelah Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, dia berikan anugerah besar, ilmu. Adam tahu nama-nama segala sesuatu. Bahkan malaikat nggak bisa nyamain kemampuan itu. Tapi meskipun punya ilmu dan tinggal di surga, ada satu hal yang bikin Adam merasa hampa, dia sendirian. Disinilah Allah ciptakan pasangan pertamanya, Hawa. Menurut beberapa riwayat, Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuknya. Tapi ini bukan cuma simbol romantis. Ini lambang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, bukan menguasai atau dimiliki. Bayangin, Adam bangun dan melihat sosok lain seperti dirinya. Tapi beda. Hawa hadir sebagai teman, pasangan, pendamping. Dan mereka berdua hidup di surga. Nggak ada kerja, nggak ada stres, semua tersedia. Tapi, ada satu larangan. Jangan dekati satu pohon ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih Allah kasih larangan di surga? Ini bukan jebakan, guys. Ini ujian. Karena bahkan di tempat paling sempurna pun, manusia tetap harus belajar taat. Harus tahu bahwa hidup itu bukan cuma kenikmatan, tapi juga pilihan. Masuklah iblis ke dalam cerita. Dia udah dendam banget sejak awal karena nggak mau sujud ke Adam. Iblis tahu, dia nggak bisa ngalahin manusia kalau mereka taat. Tapi dia juga tahu, manusia punya celah, rasa ingin tahu. Dan iblis nggak datang sambil bawa api atau wujud menyeramkan. Dia datang dengan bujuk rayu. Kalau kalian makan dari pohon itu, kalian akan hidup abadi. Kalian bisa jadi malaikat. Bujukan itu pelan-pelan merasuk. Dan akhirnya, Adam dan Hawa tergoda. Begitu mereka makan buah terlarang itu, sesuatu langsung berubah. Aurat mereka terbuka. Rasa malu muncul. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, rasa bersalah hadir. Mereka nggak lari dari kesalahan. Mereka langsung berdoa. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah ampuni mereka, tapi mereka tetap harus diturunkan ke bumi. Nah, ini bagian yang bikin kisah Adam dan Hawa makin menarik. Mereka nggak langsung diturunkan di tempat yang sama. Beberapa ulama bilang Adam diturunkan di India, di wilayah pegunungan Sri Lanka. Hawa di Jeddah, wilayah Arab. Jarak mereka bisa ribuan kilometer. Tapi mereka nggak saling menyalahkan. Mereka nggak putus asa. Mereka mulai mencari. Bayangin perjuangan Adam dan Hawa buat saling menemukan lagi. Tanpa peta, tanpa sinyal, tanpa kendaraan. Tapi mereka percaya. Dan akhirnya, mereka bertemu di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang, di Padang Arafah. Tempat yang sekarang jadi simbol pertemuan cinta yang sabar dan tulus. Dari titik itu, sejarah umat manusia pun dimulai. Adam jadi nabi pertama. Dia ajarkan anak-anaknya bertani, berburu, menulis, bahkan prinsip-prinsip iman dan akhlak. Tapi hidup di bumi nggak gampang. Mereka harus menghadapi kenyataan, anak-anak mereka bertengkar, ada yang iri hati, bahkan sampai membunuh. Yup, ini soal Qabil dan Habil, dua anak Adam yang kisahnya tragis banget. Qabil membunuh Habil karena cemburu. Dan ini jadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Adam dan Hawa sedih banget, tapi mereka terus bertahan. Karena mereka tahu, ini bagian dari misi besar mereka. Membangun umat manusia di bumi, generasi demi generasi. Dalam banyak riwayat, Adam hidup lebih dari 900 tahun. Selama itu, ia mengajarkan iman, nilai-nilai luhur, dan warisan spiritual yang kita kenal sampai sekarang. Jadi, apa pelajaran dari kisah ini? Pertama, manusia itu nggak sempurna. Bahkan manusia pertama pun pernah salah. Tapi yang bikin Adam dan Hawa mulia adalah karena mereka langsung sadar dan tobat. Kedua, cinta sejati itu bukan soal kata-kata manis, tapi perjuangan. Adam dan Hawa dipisahkan ribuan kilometer, tapi tetap berusaha menemukan satu sama lain. Ketiga, hidup itu penuh ujian, tapi setiap kesalahan selalu punya pintu taubat. Dan terakhir, kita semua adalah keturunan dari pasangan ini. Artinya, kita punya potensi besar. Kita juga bisa bangkit dari jatuh, asal mau belajar dan terus mendekat ke Allah. Kalau kamu ngerasa pernah gagal, ingat, bahkan manusia pertama pun pernah jatuh. Tapi mereka bangkit dan dunia berubah. Like and subscribe buat kisah sejarah Islam yang inspiratif.